Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Alif Maulana. Iya. Hari ini saya masih tercatat sebagai karyawan BPR, Bank Perkreditan Rakyat di Malang. Bank Perkreditan Rakyat di Malang. BPR, Ustadz. BPR, Bank Perkreditan Riba Malang gitu. Ya. Mohon doanya, insya Allah bulan ini saya terakhir di BPR tersebut. Malam doanya, ini terakhir. Kenapa Ustadz? Malam ini terakhir. Sebenarnya saya sudah mengajukan awal bulan, tapi harus akhir bulan ini. Nambah lagi berapa hari lagi nih? 25 hari lagi. Ya Ustadz, karena kalau sistemnya ajal menjemput itu. Kalau ajal menjemput bagaimana Pak Arif? Anda yang tidak ada tawar menawar, karena ajal kita tidak tahu. Kasih surat desain, besok jangan masuk lagi. Apa konsekuensinya? Konsekuensi kalau Bapak seperti itu apa tadi? Kalau konsekuensinya biaya pendidikan seperti itu. Ya pendidikan apa? Biaya pendidikan menjadi pegawai tersebut gitu. Anda dididik dia dulu. Kenapa Ustaz? Dulu Anda dididik dia. Dulu ya, ada pelatihan seperti itu Ustaz. Ya kan pelatihan haram semua. Kenapa harus Anda bayar? Bilang ke dia, saya ikut pelatihan Anda sudah berdosa loh. Sekarang saya bikin dosa harus bayar lagi. Enak banget ente gitu. Ya. Yang pelatihan yang bolehnya dapat imbalan itu pelatihan yang halal. Diajarkan Anda bagaimana berbisnis sesuai syariat Allah. Itu boleh dibayar. Tapi diajarkan Anda berbuat dosa, minta bayaran juga, dia geblok makanya. Syaitan minta bayaran. Ini saya juga ingin bertanya Ustaz, Ya, selain itu saya tadi setengah bercanda, setengah serius. Siap, Pak Arif. Yang jelas Pak Arif, kalau ijazah Anda ditahannya atau tidak? Ya. Ijazah Anda ditahannya. Jadi kalau Anda tidak ikuti prosedur, ijazah hilang. Iya. Ijazah S berapa itu? S1. Nah, rencana Anda mau digunakan buat apa ini? Jurusan apa itu? Ekonomi. Ekonomi. Berarti bisa digunakan untuk bikin riba lagi kan ya? Mending buang ijazahnya, masuk lakukan ekonomi yang halal. Tapi terserah Anda lah. Ya. Karena semua aturan tadi, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Semua persyaratan yang bertentangan dengan syariat Allah, walau 100 persyaratan dia buat, harus begini, semuanya batal. Dan dalam undang-undang legal KUHP 1302 bahwa setiap transaksi yang tidak halal batal demi hukum. Begitu bunyi KUHP tadi. Undang-undang perdata itu. Ya. Sekarang perbuatan di sini halal atau haram? Di sini halal. Di sini. Yang di BPR tadi perbuatannya halal atau haram? Riba Ustaz. Riba halal atau haram? Haram. Tapi dia bilang ini halal menurut negara Indonesia Pak, bukan halal menurut agama Islam. Kita katakan kepada dia, apakah ada kata halal dalam bahasa Indonesia sebelum Islam datang? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Pasti tidak ada. Berarti definisi halal harus berdasarkan syariat Islam. Dan Dewan Syariah Nasional sudah menyatakan bahwa bank riba itu halal atau haram? Haram, udah jelas secara tegak hukum Indonesia yang walaupun mereka buat sendiri. Itu batal demi hukum. Hak Anda untuk mengambil ijazah Anda. Gimana Pak Arif? Sebenarnya mau tanya, sebenarnya bukan itu. Jawab canaknya apa Pak Arif? Ya, silakan. Jadi gini Ustaz. Tapi sebentar Pak Arif. Satu kalau keinginan Anda dengan ijazah ekonomi tadi ingin mengambil S2 yang sesuai dengan syariat Islam, itu kalau niat satu itu baru boleh.
Kalau enggak, buang aja ijazah itu. Ijazah saya S1 ada, S2 ada, S3 ada, dari luar negeri semuanya. Ya. Ini saya pakai cuma dapat gaji 1 juta sebulan cuma. Enggak pakai ini saya, Allah berikan rezeki yang banyak. Ini dipakai hanya untuk menjadi dosen di pasar sarjana. Yang gaji cuma segitu. Yang nggak pakai itu saya nulis buku nggak perlu pakai ijazah. Perlu pakai ijazah nggak untuk penerbit mana ijazah antum Ustaz? Kalau nggak boleh pakai doktor di sini kan nggak perlu kan? Itu sudah dapat keuntungan luar biasa, masya Allah. Jadi rezeki tidak perlu pakai ijazah. Kalau pakai ijazah dikit dapat rezekinya. Para pedagang-dagang itu mereka pakai ijazah, mereka nggak pakai. Yang pakai ijazah itu para pegawai yang gajinya terbatas, akhir bulan ngutang. Kalau yang bos-bosnya, yang pemilik owner itu mereka nggak punya ijazah mereka. Karena kalau punya ijazah mereka gajinya jadi terbatas. Anda ingin uang terbatas atau tidak terbatas? Ingin ijazah juga tidak terbatas juga Ustaz. Silakan Pak Arif, belum bertanya apa pertanyaan Pak Arif. Jadi seperti ini Ustaz, sebentar lagi kan musim haji itu Ustaz. Masya Allah. Ya, biasanya sih untuk muslim kan biasanya berkurban seperti itu ya. Termasuk kami, saya juga keluarga kami selama ini berkurban, begitu ada rezeki kami berkorban seperti itu Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimana status ibadah berkorban kami selama ini, di mana kami juga masih kerja di perbankan seperti itu Ustaz. Terima kasih. Di buku Harta Haram ada perkataan Imam Nawawi, beliau menukil dari perkataan Al-Ghazali bahwa semua ulama mazhab Syafi'i sepakat orang yang hartanya semuanya didapatkan dari cara yang haram tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban menafkahi anak istri. Ya, betul. Karena zakat itu dikeluarkan 2,5% dari harta yang halal. Kalau semua hartanya dari yang haram dikeluarkan bukan 2,5% tapi 100%. Kalau haji dengan harta yang haram, ketika menginjakkan kakinya di atas kendaraannya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh beberapa ulama, falamma wada'a rijlaihi ala gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik fayunadi munadin minas sama la labbaik wa la sa'daik fa inna malaka haram wa zadaka haram wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrurin. Ketika orang yang berhaji membawa harta yang haram dengan biaya yang haram, maka ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku datang menyambut panggilanmu. Kes dijawab langsung oleh malaikat, kata Rasulullah, engkau datang bukan untuk menyambut panggilan Allah, tidak engkau dapatkan kebahagiaan karena harta yang kau gunakan harta yang haram dan bekal yang kau bawa adalah bekal yang haram. Hajimu tertolak, tidak diterima. Ngapain ke sana? Tur. Ibadah haji ada pahala? Tidak ada. Capek aja yang dapat. Kemudian Ibn Abbas diriwayatkan dari beliau, kata beliau, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salat orang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram, didapatkan dengan cara yang haram, di antara cara riba. Dari mana Ibn Abbas bisa memastikan ini? Memang tidak ada hadis khusus. Ini ijtihad dari Ibn Abbas, sahabat Nabi. Tapi ada hadis Nabi yang bisa dijadikan dasar dalam hal ini dengan cara istinbat hukum. Ketika
Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik, dan Allah tidak menerima zakat, sedekah dari harta yang haram. Kalau Anda berkurban itu kan sedekah daging, maka Allah tidak akan menerima sedekah dari yang harta haram tadi. Yang sholat tidak diterima karena makan yang haram tadi. Dalam hadis tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang dengan pakaian berdebu, rambut kusut, lalu dia menadahkan tangan ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Orang yang dalam perjalanan, kemudian kondisinya dalam keadaan pakaian kusut berdebu, rambut yang kusut, lalu dia menadahkan tangan ke langit mengucapkan, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Semua sebab doa dikabulkan sudah dilakukan. Keadaan safar, kata Rasulullah, 3 doa yang tidak ditolak, diantaranya doa orang yang sedang safar sampai dia ke tempat tujuan. Nah, kemudian orang yang berdoa dengan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, Allah akan mengabulkannya doanya. Kemudian orang innallaha hayyun karim, Allah Maha Pemalu. Allah malu orang yang sudah menadahkan tangan kepadanya kemudian turun dalam keadaan kosong. Ya. Allah malu seperti itu. Akan tetapi satu penghalang yang dia lakukan, yaitu dengan makan yang haram. Makanannya makanan yang haram, minumannya dapatkan dengan cara haram, dan diberi makan dengan cara yang haram, maka Allah tidak akan terima doanya. Salat dari awal sampai akhir apa? Doa. Ini istinbat dari Ibnu Abbas. Maka kapan bisa ibadah kurban Anda bermakna dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Bukan saya sok-sokan ya. Nanti ada yang bilang, siapa Syahrawandi itu? Kok dia bilang ibadah orang enggak terima? Bukan saya yang bilang. Saya hanya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama dalam memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Ya. Dia akan diterima pertama setelah Anda bertobat. Bertobat dulu, lepaskan yang haram tadi. Kemudian dari harta yang haram yang Anda terima gaji dari bekerja tempat yang haram tadi, semuanya didata, di list. Ya, ada mungkin properti, ada mungkin uang tunai, ada mungkin pesangon, semuanya di total. Dapat angka. Ya, dari angka ini berapa yang halal untuk Anda? Kalau dikeluarkan 100%, Anda yakin saya menjadi dalam keadaan miskin. Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa hidup yang lain. Berarti daripada ini diberikan kepada fakir miskin yang lain, boleh Anda tahan sebanyak 1 tahun kebutuhan pokok. Berapa kebutuhan pokok Anda dengan anak istri yang Anda nafkahi umpamanya? Kalau umpamanya ada yang lain yang halal, itu 100% diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak ada yang halal, boleh ini Anda ambil kebutuhan setahun, Anda hitunglah. Banyak per bulan kebutuhan Anda 10 juta, kali 12, 120 juta. Tadi yang Anda total angkanya umpamanya 1 miliar. Berarti 120 Anda ambil, sisanya berapa? 880 juta berikan kepada fakir miskin. Tunjuk tangan, saya fakir miskin. Ajukan proposal. Baik. Jelas, dari yang 120 juta ini halal sudah. Anda kembangkan, mulailah usaha yang halal, semoga diberkahi oleh Allah. Anda ingin berkurban dari 120 juta tadi sudah halal. Jelas Pak Arif? Berat memang Pak Arif, tapi harus dihadapi memang. Dan Anda tidak sendirian dalam hal ini. Saya kenal beberapa komunitas yang anggotanya lebih 10.000, kasusnya mirip dengan Anda. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pak
Pak Arif, ini ada hadiah dari kami. Mudah-mudahan segera bisa resign dari BPR ya Bapak ya. Yang dikasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Itu ada amplopnya enggak? Nggak ada Ustaz. Antum suruh orang resign cuma baju, tapi lumayan lah, alhamdulillah. Ya. Ini bentuk apresiasi Pak. Apresiasi ya. Allah barik.